Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah selesai, sudah sempurna. Kok nongol lagi? Ya, enggak tahu. Memang kemarin itu juga sama. Itu sudah selesai. Tapi enggak tahu, akhirnya saya agak molor. Gara-gara lihat lagi ini. Ini dari apa itu namanya? Marzuki Supriyanto, channelnya Marzuki Supriyanto. Ini namanya juga agak berbeda dari yang lain-lain ini, nama orang. Judulnya, cara supaya zikirnya tembus, harta mengalir. Ya gitu itu. Allah itu memang selalu bagaimana dia buat berbagai peristiwa agar kita punya kesempatan, saya punya kesempatan mempertunjukkan keberadaan Allah, menabur petunjuk itu. Nah ini, yang terakhir ini kan harusnya udah selesai, ternyata taburan petunjuk Allah masih ada, muncul lagi ini. Nah ini benar-benar yang disampaikan Buya Ar-Razi itu, dia bergerak dengan kolbunya, ya ini contohnya ya seperti ini, real. Bagaimana Allah menggerakkan kita. Namanya juga bayi, namanya juga wayang, yang manut, tunduk, patuh, berserah diri lah. Kita maunya tidur, tapi kalau Allah suruhnya mandi, ya enggak bisa tidur, ya suruh mandi dulu. Oke. Yang baru diajarkan selama ini, zakat harta dan zakat jiwa. Zakat kolbu, zakat kolub, belum. Zakat sir, belum. Ada zakat ruh. Ada zakatnya semua itu. Karena zakat artinya meningkatkan, maka penghalangnya harus dibuang. Supaya harta itu sehat, bagi zakatnya. Ya betul, setuju Pak Buya Ar-Razi. Untuk semua bangsa Indonesia, apapun hartanya, bagilah zakatnya, biar harta itu sehat. Berikut dia sambung lagi. Supaya la ilaha illallah itu tembus ke kolbu, maka kolbu ini harus siap korban. Apa yang dikorbankan? Ya nafsiahnya. Karena penghalang seseorang dari dirinya sendiri adalah nafsnya. Ya, siapa sih yang tidak pengen kaya raya? Dan itu secara pribadi karena saya Juan Siregar menjalani kehidupan itu, waduh, penuh dengan liku-liku, suka duka dalam kondisi kemiskinan yang sangat miskin. Jadi di masa lalu itu saking miskinnya itu, pernah jadi kuli bangunan, pernah jadi tukang tebar sampah di TPA, terus yaitu jadi pembantu rumah tangga, dan berbagai macam perjalanan hidup yang Allah berikan itu, ketidakadilan manusia terhadap yang saya jalani, baik itu dari orang lain, tentu juga dari keluarga sendiri, yang sebenarnya ayahanda itu seorang yang bermental metropolis dan kreatif, sehingga hartanya banyak. Tetapi setelah beliau meninggal, justru karena banyaknya harta itu menyilaukan salah satu saudara, justru yang membuat keluarga kita itu, kalau dikatakan porak-poranda mungkin terlalu kasar, tapi ya begitulah. Dan saya sendiri sebagai korban penuh derita,
tapi tetap sekolah. Jadi dari pengalaman nyata itu wajar saya kira saya bertekad, berikrar ke diri sendiri, saya tidak rela ada satu orang miskin pun di negeri ini. Bagaimana cara mewujudkan itu? Nah, itulah mungkin bagaimana Allah menabur petunjuk selama perjalanan hidup, sehingga cara-cara yang Allah berikan itu mudah sebenarnya di copy paste oleh siapapun tanpa kecuali, baik bangsa Indonesia maupun kelak bangsa-bangsa lain. Jadi ini di sesi ini terima kasih sekali lagi untuk Marzuki Supriyanto yang telah membuat video itu dengan judul seperti itu, dan memang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertunjukkan video itu yang sebenarnya sudah selesai. Tapi begitulah Allah selalu menabur petunjuk. Oke, saya mulai dari apa petunjuk-petunjuk yang Allah berikan di Al-Quran. Jadi yang pertama saya mengawali dulu dari sisi kalau dikatakan tadi oleh Ar-Razi Hasim tentang ada nafs yang menghalangi, itu kita lihat ada 2 ayat Al-Quran yang menurut saya menjadi petunjuk, yaitu itu di surat Al-Isra. Ya, saya kalau suratnya lupa, tapi ayatnya itu wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Nah, di situ Allah menyebut ketika kau membaca Al-Qur'an, kami adakan satu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman. Pengertiannya yang dalam praktek yang saya jalani selama ini kita ambil contoh. Ketika saya misalkan menulis buku, itu setelah saya buat judul buku, bab-babnya semua sudah ada, saya tentu melapor kepada Allah, ya Allah, ini sudah dibuat judul buku dan semua bab-bab, tetapi saya tidak tahu apa yang mau saya tulis di dalamnya. Untuk itu, ya Allah, mohonlah taburkan saya petunjukmu untuk isi buku itu nanti. Nah, dengan seperti itu baru baca Al-Fatihah, ambil Al-Quran, baca Al-Fatihah, kemudian bacalah Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau panjenengan itu mahir berbahasa Arab, tentu sangat bagus dengan bahasa Arabnya. Namun kita bangsa Indonesia tentu banyak yang belum mengerti bahasa Arab. Jadi cukup bahasa Indonesianya saja. Karena tujuan kita membaca ini adalah untuk mendapat petunjuk. Nanti ketika kita membaca itu, tidak semuanya ayat-ayat itu akan menjadi petunjuk. Itu yang Allah bilang, kami adakan satu dinding. Nah, apa yang kita imani sebenarnya, ya itu tadi tujuan kita untuk nulis buku bab-babnya apa, itulah sebenarnya yang kita imani. Nanti petunjuk-petunjuk yang kita peroleh dari Al-Quran itu yang khusus tentang ini saja. Yang lain-lain ya mungkin kita tetap baca semua, tetapi dia tidak akan memberi pengaruh terhadap ini. Jadi karena kalau semuanya jadi petunjuk itu mustahil tentunya. Karena misalkan kita nanti saya nulis buku lagi, itu seolah-olah saya belum pernah baca Al-Quran lagi. Dengan judul yang lain, bab-bab yang lain. Lah, nanti ketika baca itu, ya kaget juga menemukan ayat ini, menemukan ayat ini.
Dan memang saya merasa itu kok belum pernah lihat sebelumnya ya. Selalu begitu. Padahal baca Al-Quran itu kan sudah ratusan kali juga. Dia sampai udah begitu pun masih aja ada ayat yang seolah-olah belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah itu, jadi berkaitan dengan perang hawa nafsu atau mengorbankan nafsnya yang dibilang Buya Ar-Razi itu, sebenarnya bagaimana agar membaca Al-Quran itu tuntas hanya dalam 4 hari. Jadi kalau misalkan jam 6.00 hari Senin, berarti kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hari Jumat 559 itu sudah harus selesai. Nah, 4 hari inilah yang dimaksud dengan perang hawa nafsu. Pembuktian secara ilmiah tentu karena saya paham super learning, paham saya bagaimana cara kerja, bagaimana memori, kemampuan memori otak manusia untuk mengingat, memahami. Makanya itu tidak bisa lebih dari 4 hari. Karena kalau lebih dari 4 hari, ayat pertama yang kita baca itu sudah ini nanti ya pokoknya udah ya, seperti itulah. Nanti oleh para ahli bisa membuktikan itu kenapa harus 4 hari. Itu masalah kemampuan memori. Itu secara ilmiah. Namun kalau secara spiritual itu mungkin sudah ketetapan Allah begitu. Nah, kalau kita mampu melakukan itu otomatis. Kalau Rasulullah bilang perang hawa nafsu lebih berat dari perang Badar, inilah sebenarnya the real perang hawa nafsu, menuntaskan Al-Quran dalam 4 hari untuk dapat petunjuk dalam mewujudkan impian yang kita tulis. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada lagi yang Allah bilang itu di Al-Quran, Allah membatasi manusia dan hatinya. Nah, untuk menembus ini batas itu, karena saya melihat ada rahasia antara Allah dan iblis. Jadi kenapa ada Nur Muhammad, kenapa ada Rohul Kudus, jadi manusia bertuhan ke yang bukan Allah, terus juga mengagungkan salah satu nabi yang Allah larang untuk membeda-bedakan para nabi itu, yaitu karena kegagalan kita mengalahkan hawa nafsu, dan memang hawa nafsu itu mengarahkan kita jangan sampai ke Allah. Nah, untuk bisa sampai ke Allah, menembus ini dinding itu tadi dengan cara menuntaskan Al-Quran dalam 4 hari. Kalau itu sudah tertembus, insya Allah bisikan Rabbani itu sudah perlahan-lahan nanti kita peka mendengar petunjuk-petunjuk Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah rezeki. Ini kan kita melewati pembatasnya dulu, musuhnya dulu, penghalangnya dulu. Terus kita melanjutkan ke masalah rezekinya. Ada satu surah juga yang Allah menyebutkan itu kalau dulu saya pas di akhir siksa neraka itu, kan itu sebenarnya memang unik itu. Jadi waktu beberapa awal kan saya dari Banda Aceh pulang Pintu Langit. Nah, di Pintu Langit itu karena memang saya menganggap diri saya adalah makhluk mayat hidup yang tidak diterima tanah. Jadi tapi kok hidup gitu. Jadi ketakutan. Nah, di masa-masa itu saya kok misalkan ini kebetulan di rumah saya itu salah satu kakak itu punya warung kelontong begitu, warung kopi juga sekalian. Tentu banyak orang datang. Nah, begitu saya misalkan duduk di situ,
tapi tidak pernah bicara dan tidak mau bicara sama sekali karena ketakutan, dan memang saya merasa tidak pantas untuk berbicara karena saya memang setahu saya adalah mayat hidup yang tidak diterima tanah. Nah, begitu datang orang misalkan si A begitu, saya ada semacam ketakutan karena setelahnya itu saya sudah tahu nanti siapa lagi yang akan datang, itu saya kok nanti pasti datang bapak ini atau ini. Dan itu benar, beberapa detik kemudian, beberapa menit kemudian orangnya itu datang. Jadi menurut saya itu mereka itu seolah-olah sedang berkata, hei makhluk terkutuk, makhluk mayat hidup yang tak diterima tanah. Padahal kan mereka diam, mereka nggak menyapa juga, enggak apa-apa juga. Tapi di hati saya itu seperti itu. Nah, setelah beberapa hari itu ketakutan seperti itu, saya coba ke hutan untuk menenangkan diri, mengatasi ketakutan terhadap manusia itu yang selalu kan istilahnya itu nyumpahin saya makhluk terkutuk kayak gitu-gitu. Nah, saya ke hutan. Dan ternyata di hutan pun sama. Karena nanti misalkan saya melihat pohon karet. Dan beberapa saat nanti di sana pasti nanti ada pohon aren. Beneran ada. Dan itu posisi itu persis seperti yang saya pikirkan. Nah, begitu melihat seperti itu saya juga merasa, waduh, pohon aren juga ternyata saya tahu saya adalah makhluk terkutuk yang tidak diterima tanah begitu. Nanti jalan lagi, ya terusan begitu. Jadi apapun yang saya lihat ketika sudah, sebenarnya kan banyak pohon tuh, tapi saya hanya memperhatikan yang saya pikirkan tadi itu. Begitu melihat yang saya sudah pikir itu, nanti, lihat ternyata pohon aren juga tahu. Paling-paling nanti pohon durian juga ada nanti di sana. Ada beneran, nanti ada beneran. Terus-terusan begitu. Nah, berapa lama seperti itu, saya akhirnya memang banyak diam. Dan untuk sholat apapun saya tidak berani. Melihat Al-Quran itu juga takut. Karena saya merasa itu sholat, Al-Quran itu semuanya sedang mengutuk saya. Nah, saya oleh salah satu saudara itu dibawa ke rumah putrinya kakak kandung ibunda yang menikah dengan orang lain di desa lain. Nah, sampai di sana karena itu saya tidak pernah ke situ, jarang ke situ, tidak kenal siapa-siapa di situ. Ya sudah, akhirnya memang agak lebih tenang. Kalau di desa sendiri kan kenal semua orang. Saya dibawa ke kebun. Dia punya kebun salak. Nah, terus saya diajak untuk bersihin rumput-rumput. Saya dikasih kayak alat pembersih rumput begitu. Kalau di Batak namanya bodok. Jadi saya mulai pegang, tetapi takut. Saya lihat itu bau, istilahnya itu yang ngajak itu ibu dari ibu mertua dari kakak saya itu kan sama dia, sama ada anak kecil berapa orang. Saya lihat dia, karena saya masih takut untuk memakai ini karena saya merasa rumput-rumput itu sedang memarahi saya. Hei, awas lu membunuh saya, kamu aja makhluk terkutuk kayak gitu-gitu. Jadi saya lihat dia, terus dia lihat saya karena saya takut dari lihatannya itu. Alah, coba aja lah, saya pikir begitu. Akhirnya saya babat. Loh, nggak apa-apa. Saya babat lagi. Loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi mulai setelah saya babat itu, loh, ternyata enggak apa-apa ternyata. Nah, begitu selesai hari itu pulang, malamnya itu saya diberikan surah tiga yang diberikan itu Alam Nasroh dan At-Takasur, sama dia sebut namanya ayat 1000 dinar.
yaitu di surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa ma yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara.